Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya baik nanti mau berenang. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Siapa yang belum hadir? Satu, Igung. 2, Zian. 3, Aufa. 4, Bia. 5, Kale. 6, Nazril. 7, Messi udah enggak kayaknya. Happy juga udah enggak kelihatannya. Ya kita biarin aja, yang mau aja ya. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang rukun istinja dan syarat istinja. Ada yang tahu istinja itu apa? Ada yang tahu istinja itu apa? Bersuci dari istinja. Bersuci dari najis, ya. Baik. Perhatikan. Istinja itu kita lakukan ketika terjadi dua hal. Ya. Yang pertama, baul. Baul itu kencing, ya. Yang kedua, BAB atau buang air besar. Yang diperhatikan tolong. Yang sering sekali terjadi adalah ada di antara saya tidak tahu di sini, ya, yang suka buang air kecil tidak cebok. Nggak ada makan. Lagi belajar. Ya. Nggak ada makan dulu, kita lagi belajar ya. Kalau lagi belajar kita nggak makan ya. Ada yang suka tidak cebok. Ya, hati-hati. Yang suka tidak cebok, perhatikan. Latif, Lutfi. Yang suka tidak cebok itu nanti Yang suka tidak cebok itu nanti di akhirat itu dapat siksaan gara-gara tidak cebok dengan benar. Ya. Dulu Rasulullah pernah lewat di satu kuburan, dia lewat bersama sahabat ini lewat. Tiba-tiba dalam kuburan itu ada yang teriak-teriak. Lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. 2 orang. Salah satu yang sedang mendapatkan siksaan itu adalah mereka yang ceboknya asal-asalan. Itu cebok. Nah, kalau nggak cebok, lebih berat lagi. Gimana cara cebok? Yang cebok asal-asalan itu, ya, cebok asal-asalan itu belum bersih, sudah selesai. Itu pun nanti dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Nah, istinja itu, ya, rukunnya ada 4, ya. Pertama adalah orang yang beristinja. Siapa yang beristinja? Kita manusia, ya. Kalau hewan istinja enggak, dia cuma prot selesai. Tapi kita manusia wajib cebok, itu wajib. Istinja itu bahasa kalian itu cebok, ya. Cebok, ya. Ada orangnya, ya. Kok ada yang kuningnya nggak ada orangnya? Berarti udah pergi orangnya, ya. Tuh di kamar mandi tiba-tiba ada yang kuning gede-gede. Siapa orangnya? Waduh. Baunya bau banget. Kalau kita misalkan kencing, kita cuma cebok doang, habis itu pergi nggak disiram.
Nah, itu sama tuh. Harus disiram dulu, ya. Iya, kadang-kadang Ustadz itu jadi tumbal, ya. Udah pada pulang, pas buka kamar mandi, boh, baunya seperti bau jigong 3 bulan. Ya. Ya. Jadi, nah yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Rukun dari istinja, tadi pertama orang, ya. Yang kedua adalah tempat. Apa tempatnya? Ada 2 tempatnya. Yang satu tempatnya pistol di depan. Itu tempat istinja. Yang kedua di belakang, ya. Dubur kalau bahasa ini Arabnya, ya. Dubur. Lubang belakang. Ya. Cuman 2 itu, nggak ada yang lain. Ya. Nah, perhatikan cara istinja yang benar, ya. Kalau yang keluar dari depan, pertama nggak boleh berdiri. Jangan berdiri. Kalian mau buang air kecil nih, jangan berdiri. Red. Ya. Itu kalau yang begitu sama dengan kebu, sama dengan kambing. Kan kambing sambil berdiri. Dogi, ya. Trot 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 trot. Ya kan? Dogi kan begitu caranya. Masa kita manusia mau kayak begitu? Caranya begini kalau laki-laki. Tuh. Jadi biar lancar. Ya. Jadi satu berdiri, satu diinjak. Gini. Sama nanti pas istinja juga sama. Ya. Pas istinja itu jangan langsung disobor-sobor begini doang, enggak. Biarin dulu di perut dulu tuh. Trut, ya. Di perut itu si pistol itu perut begini, ya. Supaya apa namanya? Airnya yang sedikit-sedikit itu, ya, bisa keluar. Kan ada yang kecil-kecil yang 1 tetes, 2 tetes, itu keluarin dulu semua. Baru nanti dicebok bersih. Cebok bersih. Ya. Ya. Baru dicebok sampai bersih, ya, sampai bersih, sampai betul-betul hilang. Ya. Itu ya tempat, ya. Yang ketiga, ya. Apa yang dibersihkan? Sesuatu yang keluar. Apa itu? Ada 2 yang keluar. Ya. Yang warna kuning, bentuknya ya begitu. Atau yang warna agak kuning, yang cair. Berarti keluar dari depan. Kalau yang kuning kecoklat-coklatan keluar dari belakang. Itu yang dibersihkan. Ya. Itu yang dibersihkan. Bahasa kasarnya kencing sama ya tai lah. Ya kan bahasa kasarnya, ya. Jangan dibayangin, ya. Bayangin lagi. Ya, perhatikan rukunnya berarti sudah 3. Yang pertama orangnya, yang kedua tempatnya, yang ketiga ada barang yang keluar itu. Kalau nggak keluar ya nggak usah istinja, nggak usah bersuci. Yang keempat, ya, alat yang digunakan. Apa alatnya? Alatnya adalah air. Ini yang utama. Atau batu. Nah, makanya Ustaz jelasin, dengerin. Perhatikan. Kalau pakai air, dengerin. Kalau pakai air jelas, kalau pakai air, ya. Jadi udah gitu tadi di perut, sebor, trut. Di belakang juga pakai air gampang, trut, sampai bersih, sampai hilang baunya, ya, hilang warnanya, hilang rasanya, berarti sudah bersih, sudah suci. Ya. Oke. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita istinjanya pakai batu? Nah, perhatikan nih. Nggak ada air di tengah hutan. Kita mau BAB. Udah gitu saking sakit perutnya,
baru keluar, bus, keluar. Bau lagi kan, sehutan tuh kena baunya. Setelah itu nggak ketemu air, gimana ini? Sementara di sini sudah nggak enak, ya rasanya udah kayak nyelan-nyelan begitu kan, lendir-lendir. Nah kalau nggak ketemu cari batu. Jadi sebelum kalian itu dulu cari batunya dulu. Khawatir nggak ada air di sini, udah cari batu yang ya kecil-kecil lah ukurannya, yang agak lonjong-lonjong gitu kan. Cari 3 batu. 3 batu ya. Salam ya. Hah? Oh, belum bayar ya? Iya, Bentar ya. Berapa? 18. Oh, ini 18 belum bayar. Ini burger. Nanti diantar ya. Dah? Ya, baik, perhatikan. Ambil batu 3, batunya syaratnya kering. Ya, harus kering. Ambil, terus nanti pas sudah selesai nih, sudah perutnya udah nggak sakit lagi, ya. Yang belakang nih dulu, yang belakang dulu. Perutnya udah nggak sakit lagi, baru nanti digosok. Apa yang digosok? Lubang belakang, gosok pertama. Ya pakai batu itu, pakai batu yang 3 tadi tuh. Sekali. Udah, buang batunya. Masih ada 2 batu lagi, ya. Gosok lagi sekali lagi, udah kelihatan, udah kerasa bersih kok. Ada kok rasanya. Ustaz soalnya suka dulu waktu di kampung nggak ada air, itu pergi tuh ke hutan-hutan gitu caranya. Bret, ya. Nyari 3 batu gitu kan. Udah, nanti bisa bersih. Udah hilang baunya, hilang ininya. Hah? Jangan, nanti sakit itunya. Batu ketiga sama gosok lagi, buang, insya Allah bersih. Insya Allah bersih. Nah, bagaimana yang depan Ustaz? Kalau yang depan sama, cari 3 batu, nggak mesti harus yang lonjong, ya. Ambil 3, udah gitu, udah selesai di perut-perut kayak tadi tuh, udah digini aja. Pas lubang depan itu buang, habis. Karena nanti pasti bersih. Itu pakai batu. Tapi selama ada air, maka air yang utama. Terus apa syaratnya Ustadz? Dianggap bersih itu kapan dianggap bersih? Ada 3. Namanya syarat istinja. Ada 3. Baru dikatakan bersih kita beristinja. Yang pertama, kalau kita bersihin yang belakang, itu biasanya ada rasanya kan? Nah, sampai rasanya hilang. Sampai rasanya hilang di belakang. Apa? Kalau digituin gimana? Maksudnya kalau pakai air nih, pakai batu enggak perih. Siapa yang bilang perih? Wong Ustaz juga dulu pernah. Ya? Nggak mungkin. Wong batunya aja nggak bisa masuk. Batu itu memang sudah dipersiapkan untuk itu. Ini perintah agama. Jadi kita tahu mana batu yang berbahaya, mana batu yang enggak. Kalau batunya tajam ya 1 kali gosok udah beret semua. Ya, makanya waktunya lonjong yang enggak. Nah. Ya, yang pertama ya hilang rasanya, perhatikan. Yang pertama hilang rasanya. Setelah hilang rasanya tinggal kulit sama kulit saja, berarti itu sudah dijamin bersih. Yang kedua, ya, hilang warnanya. Hilang warnanya, ya. Kalau kalian ini kan biasanya suka ada warna tuh di tangan. Ya, suka ada warnanya kayak yang kuning kecoklat-coklatan tuh, ya. Kalau itu sudah hilang,
Berarti udah bersih. Yang ketiga, supaya betul-betul bersih, sudah nggak bau lagi. Ya. Kalau masih bau, berarti masih ada. Gimana taunya Ustadz? Coba aja dicium. Oh masih bau, berarti ini lagi. Ya. Nah, mulai hari ini, perhatikan. Mulai hari ini jangan sampai ada yang istinjanya asal-asalan. Ya. Istinjanya kayak tadi, masuk kencingnya sambil berdiri nggak boleh. Tadi udah diajarin, duduk ya. Kencing itu duduk ya. Kemudian BAB itu bagusnya jongkok. Ya. Maksudnya ada yang duduk, ada yang jongkok. Kan klosetnya ada yang duduk. Lebih bagus yang jongkok. Ya, jongkok. Ya. Jadi begitu ya. Perhatikan. 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 Jadi itu rukun istinja dan syarat istinja. Kalau kalian sudah tahu, maka laksanakan. Jangan sampai besok Ustadz ketemu lagi. Kamar mandi baunya kayak jigong 3 bulan. Hah? Iya, karena kadang-kadang yang pokoknya begitulah. Ya. Ya, itu saja dulu terkait dengan penjelasan untuk istinja. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan istirahat dulu 5 menit ya. Ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.